Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kaidah setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, Nabi mencontohkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrahnya itu karena dunia yang dia cari, sebagai gambarannya pindah dari Mekah ke Madinah, itu bukan karena Allah, tapi karena melihat peluang bisnis misalnya. Ya, mungkin alasannya langganannya atau pelanggannya atau konsumennya pada pindah ke Madinah, akhirnya dia ikut pindah. Maka Nabi ingetin, siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahinya. Mungkin dia punya perempuan yang dia demenin. Bahasa sininya demen, bukan? Demen bukan? Yang dia sukain ya, pindah tuh. Akhirnya dia ikut pindah juga. Maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah, begitu berpengaruhnya niat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi sampai pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Hubungan badan, hubungan suami istri itu dihitung sedekah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kita melampiaskan syahwat kita, terus kita dikasih pahala? Masya Allah, enak banget ya, melampiaskan apa? Syahwat tapi diberi pahala. Masya Allah, Nabi langsung menjawab dengan mantap. Bagaimana kalau syahwat itu dilampiaskan kepada yang haram? Dalam kurung zina, dosa tidak? Sebagaimana syahwat itu kalau ditaruh di yang haram, dalam kurung zina, dia berdosa. Begitu pula kalau syahwat itu ditaruh ke yang halal, maka dihitung sedekah. Subhanallah. Nah, ini ada ibu-ibu nggak? Ada ya? Kalau ada ibu-ibu ya, yang ikhlas melayani suaminya, yang ridho ya, lillahi ta'ala, karena Allah hitung sedekah. Subhanallah. Ini bapak-bapak buru-buru mau sedekah gimana nih? Sampai isya dulu kajian Pak ya. Masya Allah. Kemudian di dalam sabda yang lain, saya jelaskan aja lah sekalian. Tadi kaidahnya gimana yang Nabi ajarkan? Amalan itu tergantung pada niat. Maka di sini diambil banyak pelajaran. Di antara fungsi niat adalah yang pertama, membedakan amalan seseorang dia kerjakannya karena Allah atau karena selain Allah. Ya bahasa kitanya duniawi ya.
Duniawi itu apa? Rupiah, pujian, pengakuan dari masyarakat, itu semua duniawi, Pak. Dia yang membedakan apa? Niatnya, Pak. Orang baca Al-Qur'annya karena Allah sama baca Al-Qur'annya biar dapat pujian, sama-sama baca Quran kan? Yang bedakan apa? Niatnya. Ya, jadi yang pertama fungsi niat adalah untuk membedakan amalan tersebut dikerjakan karena Allah atau karena selain Allah. Yang kedua fungsi niat untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Bagaimana orang mandi, ya, buat seger atau buat bebersih, sama mandi besar. Mandinya sama kan, Pak? Masuk kamar mandi, meratakan air ke seluruh tubuh, bener nggak? Apa yang membedakan? Niatnya. Maka punten ini. Misal ada seseorang biasa tuh, pokoknya dia bangun jam 4 atau jam setengah 5, dia bangun tidur langsung mandi, kebiasaannya mandi, udah biasa tuh. Qadarullah, malam itu dia hubungan badan sama istrinya, mungkin kecapean, habis hubungan badan langsung tidur, Pak. Langsung tidur. Subuh-subuh bangun, dia lupa kalau tadi malam sama istrinya. Mandi seperti biasa, salat subuh. Pas ditanya sama istrinya, Mas, udah mandi belum? Ya mandi biasa, saya kan setengah 5 mandi. Loh, mandi besar. Astagfirullah, lupa. Tuh, tadi mandi biasa, nggak diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Saya tanya, salat subuhnya sah? Salat subuhnya sah? Tidak, karena masih hadas besar. Karena tadi mandinya tidak diniatkan mandi besar, tidak diniatkan mandi junub. Itu yang membedakan, Pak. Suatu amalan itu dihitung ibadah atau adat kebiasaan. Lagi-lagi yang jadi pembeda adalah niat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, niat itu sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah qobliyah. Tata caranya sama nggak, Pak? Sama kan, 2 rakaat kan? Yang membedakan apanya? Niat. Ya, tata caranya sama dari takbiratul ihram sampai salam sama semuanya. Tapi yang membedakan adalah itu. Tapi saya pernah baca riwayat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau meneliti puluhan tahun. Beliau punya pendapat bolehnya menggabungkan berbagai niat dalam satu ibadah. Contohnya nih, ini kita emang manusia ini serakah, Pak, ya. Berbuatnya satu tapi pengennya pahalanya double-double. Bener nggak, Pak? Misalnya kita habis wudhu, kan ada syariat salat sunnah wudhu kan, bertepatan dengan azan subuh. Kalau kita habis wudhu selesai, pakaian rapi, langsung berangkat ke masjid, kan ada syariat apa? Qobliyah subuh kan. Nah, dia takbiratul ihram di situ, dia niatnya 3, Pak. Salat sunnah wudhu, sekalian tahiyatul masjid, sekalian qobliyah subuh. Dikerjakannya hanya 2 rakaat saja. Boleh tidak, Pak? Boleh. Syaratnya apa? Jenis ibadahnya itu sama-sama sunnah semuanya. Ya, ya biasa ini masalah fikih, Pak, ya. Kalau misalnya ada ulama yang berbeda pendapat, ya biasa. Gak usah terlalu diperdebatkan, perselisihan, gak usah. Kita kan udah lama ngaji, ya kita sikapi perbedaan dengan santai aja. Setuju nggak, Pak? Yang penting kita akur, silaturahim, kita menjaga persatuan. Sama-sama Islam, kita kan saudara, biasa aja. Demikian ya. Ini masalah niat.
Kemudian berikutnya manisnya iman ya. An Anasin radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3-tiganya ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan halawah. Halawah itu apa? Manis ya. Ini bagus nih. Punya anak perempuan namanya siapa? Halawah. Oh, bayinya manis ya, Mas baru lahir. Manis ya, Masya Allah. Namanya halawah ya, Masya Allah. Halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang punya perilaku ya, punya perasaan dihadirkan hanya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Berarti apa, Pak? Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada orang tuanya, istrinya, anaknya, mertuanya. Pokoknya dari seluruh manusia, ya. Kalau dari kalangan manusia yang paling dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah itu hal yang mutlak wajib. Tidak cinta kepada Allah kafir. Ya, tidak cinta kepada Allah kafir. Cinta kepada Allah itu mutlak wajib. Ya. Yang kedua, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Kalau kita pengen merasakan manisnya iman, kata Nabi, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Nih, kita ambil faedah sedikit. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah uji sampai di usia 80 tahun beliau belum punya anak. Saya tanya, Nabi Ibrahim benci kepada Sarah? Tidak. Nabi Ibrahim kecewa sama istrinya? Tidak. Kenapa? Karena dari awal berharapnya kepada siapa? Allah. Itu bedanya tuh, Pak. Kalau seseorang berharap kepada istrinya, kemudian istrinya nggak bisa memberikan apa yang diharapkan, kecewa apa sama istrinya? Ya? Sampai dizolimi istrinya, dicerai istrinya, nikah lagi. Ya? Tapi subhanallah, sabar Nabiullah Ibrahim. Sampai usia 80, Pak, belum punya anak. Tapi Sarah juga wanita yang salihah, wanita yang tahu diri. Diizinkanlah Nabiullah Ibrahim nikah sama siapa? Hajar alaihissalam. Masya Allah, nikah nggak lama Hajar Allah karuniai siapa? Ismail alaihissalam. Yang nggak usah inilah, nanti ceritanya panjang sampai Isya itu. Yang kita mau petik itu adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim berharapnya hanya kepada Allah, sehingga tidak menumbuhkan kekecewaan di dalam hati. Makanya sering saya sampaikan, kita itu nggak kehitung kecewa sama manusia, iya nggak? Ya, di PHP-in sama manusia. Tapi kadang-kadang kita sibuk menyalahkan orang yang mengecewakan kita. Kita lupa diri kita dulu yang bikin salah. Salahnya di mana? Berharap kepada makhluk. Iya nggak, Pak? Coba dari awal kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh. Misalnya saya punya om. Nah, om saya ikut arisan. Ngejanjiin saya, "Mam." Ya, om kan manggil ponakannya namanya nggak mungkin ustadz kan. Nggak mungkin bapak. Dia manggil nama lah. "Imam, kalau om dapat arisan nanti om transfer 5 juta. Transfer. Berarti ini sosialita nih arisannya ya. Qadarullah wa masyafa'ala, bulan depan dapat tuh. Ditransfer nggak, Pak? Enggak. Apaan, 100.000 juga nggak nyampe. Kalau saya dari awal berharap kepada om saya ini, kemudian nggak jadi ngasih, saya kecewa nggak, Pak? Kecewa, merasa dibohongin, sedih, ya kan?
Bahkan nganggep, wis itu masih punya utang ke saya itu 5 juta. Bisa-bisa saya marah ke istrinya, ke anaknya. Tapi kalau dari awal saya berharap kepada Allah, masa bodoh janji orang. Saya punya Allah yang maha kaya. Kalau memang saya akan dapat rezeki 5 juta itu, gak mesti dari om saya. Jalan Allah itu luas, pintu rezeki itu sangat banyak. Allah akan sampaikan kepada saya dari manapun caranya, jalannya. Iya nggak? Tuh, ketika omnya nggak jadi ngasih, gimana ucapan orang mukmin? Qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ganti dari yang lain. Coba lihat terjemahannya, Pak. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Tuh. Jangankan 5 juta, 100 juta, 200 juta, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nikmatnya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal, Pak. Kecewa demi Allah, Pak. Kalau kita berharap kepada manusia, banyaknya kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah zat yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Jadi yang kedua, manusia iman tadi gimana, Pak? Tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Cinta karena Allah itu gimana sih bentuknya? Kita cinta sama seseorang nih, cintanya karena Allah. Maka tergantung perilaku dia. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dia bagus akhlaknya, ibadahnya diperbagus, maka kita semakin cinta. Nah, ini nanti masuk bab al-wala wal baro, ya, loyalitas dan berlepas diri. Berlepas dirinya karena Allah, loyalnya juga karena Allah, ya, bukan karena persennya, bukan. Yang terakhir nih, Pak, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min, yaitu orang yang begitu membenci kekufuran, dia benci balik lagi kafir setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kalau lebih simpelnya kita pahami orang yang mu'alaf. Ya, kan pernah tuh jadi orang kafir. Dia mu'alaf, dia benci kebiasaan-kebiasaan kafir, dia benci tradisi-tradisi kafir, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api. Kama yakrahu an yalqa finnar. Itu baru dia merasakan manisnya iman. Kayak gimana nih ininya, implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari? Kita pelajari hal-hal apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita, yang merusak akidah kita, itu betul-betul kita musuhi. Praktek-praktek kesyirikan, normalisasi kesyirikan, itu pelajari, Pak. Apa aja? Jimat, dukun, ramalan, apa lagi? Hah? Apa itu, Pak? Zodiak. Termasuk berlepas diri dari kegiatan-kegiatan kufur. Punten nih, Pak. Ini kita bahas masalah fikih sedikit, tapi ada kaitannya dengan akidah. Boleh nggak, Pak, nganterin tetangganya yang Kristen ke gereja? Tidak boleh. Itu bukan ranah toleransi itu. Lakum dinukum waliyadin. Saya tanya, Pak, usaha catering halal nggak? Halal. Tapi kalau dapat pesanan, Ibu, saya pesen kue ya 100 box buat besok Natal 25 Desember. Boleh nggak diambil? Nggak boleh, Pak. Jelas dia bilang buat perayaan. Termasuk saya tanya, kuli bangunan halal nggak, Pak? Halal. Tapi kalau proyeknya bangun gereja, boleh tidak? Tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan sebesar-besar dosa adalah syirik, Pak.
Kata Luqman Al-Hakim ya di dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tahu nggak Pak arahnya kemana nih Pak? Hah? Menolong orang kafir dalam ibadahnya saja tidak boleh, apalagi mengagungkan tokoh kafirnya, mengagungkan pendeta, cium tangannya, cium kepalanya. Wallahi haram Pak, tidak boleh Pak. Itu bisa mengganggu akidah kita. Demi Allah nggak boleh. Nah, makanya belajar akidahnya yang runut ya, biar kita tahu mana hal-hal yang boleh kita toleransi, mana hal-hal ini sudah sifatnya akidah, tidak boleh diganggu gugat. Ya, subhanallah. Ya. Cium lumba-lumba boleh Pak? Mendingan cium lumba-lumba Pak daripada cium paus. Ya, cium lumba-lumba nggak apa-apa. Cium paus, cium lumba-lumba ya paling sakit kegigit. Tapi cium paus akidah kita yang rusak. Ya, naudzubillah. Kalau cium Pak Ustadz Pak, bukan marah. Iya benar bukan marah. Oke kita lanjut ya. Pengertian iman ya. Sebelum ke situ kita bahas sedikit ya. Apa itu Islam? Bapak pernah nggak merenung? Saya ini udah jadi orang Islam sekian puluh tahun. Kalau ada yang nanya definisi Islam itu apa? Kira-kira kita bisa jawab nggak Pak? Bisa ya? Gimana Islam Pak? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini kalau tiga-tiganya ada pada diri kita, sempurna keislamannya Pak. Ya tentunya ada konsekuensinya kita implementasikan ya. Bukan hanya sekedar hafal teori dong enggak. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Gimana caranya? Mentauhidkan Allah. Dengan cara mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana caranya kita tunduk patuh kepada Allah? Mentaati seluruh perintah Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Berlepas diri. Nah, ini tiga-tiganya ada, insya Allah Islamnya bagus Pak. Itu definisi Islam. Sekarang definisi iman. Iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, diamalkan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Contoh Pak, ada orang yang hatinya tidak membenci Islam, hatinya cinta kepada Rasulullah, hatinya cinta kepada Islam, tidak ada kebencian kepada dakwah Islam, tapi dia seumur hidup tidak pernah syahadat. Dia bisa disebut orang mukmin? Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa contohnya? Abu Thalib Pak. Buka Sirah Nabawi. Abu Thalib bahkan melindungi Nabi Pak. Ketika Abu Lahab menentang dakwah Nabi kan, ketika awal-awal turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, suruh dakwah secara terang-terangan kan. Abu Lahab yang pertama menentang dakwahnya Nabi itu. Di situ ada Abu Thalib tampil. Wahai keponakanku, kami memandang yang engkau bawa itu adalah kebenaran. Lanjutkan dakwahmu. Lihat Abu Thalib Pak. Ya. Zahirnya kita menilai Abu Thalib tidak ada kebencian terhadap Islam. Bahkan Abu Thalib murni tulus cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika iman itu tidak dilafazkan dengan lisan, dia bisa disebut mukmin? Tidak. Makanya harus semuanya Pak, dilafazkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, juga diimplementasikan dengan anggota badan. Makanya saya bingung dengan orang yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi dia tidak sholat.
Gimana tuh Pak? Kan tadi definisi iman gimana? Harus diimplementasikan dengan anggota badan. Ada lagi lisannya syahadat, amalannya sholat, ya, bahkan sholat Jumat Nabi yang khutbah, sholat jamaah Nabi yang imam, tapi hatinya benci terhadap Islam, benci kepada Rasulullah SAW. Siapa itu Pak? Orang-orang munafik di Madinah. Ketuanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya tanya, dia disebut mukmin? Tidak. Bahkan Allah tegaskan turun wahyu, dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dilarang menyolati orang munafik, ya. Subhanallah. Tuh, ada yang lengkap contohnya ya? Ada yang contoh hatinya tidak membenci Islam tapi lisannya tidak bersyahadat. Ada contoh lisannya bersyahadat, anggota badannya ibadah, tapi hatinya benci Islam. Sama-sama nggak diterima Islam, imannya. Harus tiga-tiganya ini Pak. Betul-betul di dalam hati kita tidak ada kebencian. Satu syariat pun nggak boleh kita benci Pak. Satu sunnah pun nggak boleh kita membenci. Ya, lisannya syahadat, bersaksi atas keimanannya, dan anggota badannya mengamalkan apa yang dia syahadatkan, apa yang dia yakini. Kemudian berikutnya, ini panjang nih hadis. Ini mudah-mudahan kita singkat aja. An Umar radhiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. Singkat aja Pak ya. Suatu hari kita sedang duduk, tiba-tiba ada orang nongol. Apa? Muncul. Nongol bahasa mana itu? Orang muncul. Itu yang menakjubkan adalah rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Berarti rapih, bersih ya. Yang heran itu apa? Kalau dia itu orang jauh, harusnya kan kusut, kumel, penampilan orang sabar. Tapi ini rapi, bersih. Nah kalau dia orang dekat, harusnya kita kenal dong. Tapi nggak ada yang kenal sama sekali. Hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Tiba-tiba orang itu langsung duduk di depan Rasul. Lututnya sampai nempel ke lutut Rasul. Tangannya ditaruh di atas pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bapak kalau pengen ngomong serius sama temennya kan gitu kan. Deket. Kamu tahu nggak? Serius banget gitu kan. Lebih dibuat heran lagi, orang ini manggil Rasulullah langsung namanya Pak. Ya Muhammad. Kaget para sahabat. Gak ada sahabat yang ngelunjak kayak gitu, gak ada Pak. Sahabat tuh manggilnya ya Rasulullah ya. Dulu manggilnya pakai kunyah. Ya Abul Qasim. Ya wahai Abul Qasim. Gak berani manggil nama. Ya. Nah, berarti mirip ya sama adat kita ya. Kan di adat Indonesia juga kayak kurang sopan kalau manggil namanya, bener ya? Ada embel-embel bapak siapa gitu ya. Walaupun seumuran atau ini pasti ada embel-embelnya kan, nggak langsung nama ya, subhanallah. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa ini Pak? Rukun Islam. Nabi ketika ditanya Islam, Nabi jawabnya tentang rukun Islam. Biasanya kalau nanya kan bilang apa Pak? Hah? Terima kasih atau oh itu. Ini enggak. Sodakota. Apa itu Pak?
Bener. Udah nanya terus bener. Biasanya abis nanya bilang betul. Itu siapa itu yang nanya? Guru. Wah, Nabi Muhammad SAW diajarin. Singkat cerita, nanya iman. Dijelaskan tentang rukun iman. Nanya ihsan. Ihsan gimana, Pak? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ini ihsan ini Pak namanya nih. Ini kalau kita paham betul konsep ini kemudian kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ihsan itu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Luar biasa, Pak. Kita sholat tuh hadirkan perasaan kita melihat Allah, nggak bisa. Ini perasaan yang bisa dimiliki hanya oleh para nabi dan rasul. Makanya ada lanjutannya kata Nabi, fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Nah ini paling ihsan kita ini di tingkatan kedua ini palingan Pak. Merasa dilihat Allah, merasa diawasi. Kalau seakan-akan kita melihat Allah, kayaknya nggak bisa level kita ke situ. Itu hanya level yang dicapai oleh para rasul, para nabi. Kita hanya sampai level apa? Merasa dilihat Allah. Itu aja Pak, perasaan itu subhanallah Pak, mencegah orang korupsi Pak. Orang nggak berani korupsi Pak kalau ada perasaan ini. Merasa dilihat sama Allah. Ingat, Allah itu yang mengirim tayran ababil, menghancurkan pasukan bergajah. Ya, batu 3 itu diparuh sama di cengkramannya, dilepas batunya itu Pak, saking panasnya batu dari neraka jatuh ke kepala pasukannya Abraha tuh tembusnya ke duburnya Pak, saking panasnya Pak. Jatuh ke atas kepalanya gajah itu tembus ke dagunya ini. Sendinya itu lepas Pak, pasukan Abraha itu lepas persendiannya itu, luar biasa. Sampai Allah menyiksa Abrahanya sendiri. Di dalam sirah disebutkan Abraha itu berhasil lari sampai Son'a Pak, sampai Yaman, tapi sudah merayap. Jeroannya Abraha ini keluar Pak, dia masih hidup. Sendinya Allah bikin lepasnya satu persatu. Allah siksa gara-gara satu ucapan. Tahu nggak ucapan yang mana Pak? Ini hati-hati kita dalam berucap ini. Kadang-kadang kita menilainya remeh, ternyata dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begini. Ketika Abu Thalib datang ke Abraha mau nagih mau ngambil kembali 200 ekor unta. Ya, jadi Abu Thalib itu datang ke kemahnya Abraha. Abu Thalib itu ternyata perawakannya gagah, Pak. Memang karakter pemimpinnya itu melekat sama saya salah ngomong. Abdul Muthalib, bukan Abu Thalib. Astagfirullahaladzim. Abdul Muthalib kakaknya Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata punya perawakan gagah, Pak. Di sirah itu disebutkan dia diizinkan masuk ke kemahnya Abraha. Abraha itu lagi duduk di singgasananya, langsung turun, Pak. Saking terpesonanya itu, gagahnya. Hormat sama karismatiknya Abdul Muthalib. Abraha dari Afrika, Pak. Abdul Muthalib orang Arab. Ngobrol nyambung nggak, Pak? Nyambung. Orang Sunda ngomong sama orang Palembang, nyambung nggak? Bahasanya masing-masing nggak nyambung. Ada penerjemah di situ. Tanya, mau apa dia? Abdul Muthalib terus terang. Saya kesini mau ambil unta-unta saya, 200 ekor unta. Setelah dengar jawaban dari Abdul Muthalib, Abraha meremehkan. Yang tadi kagum, yang tadi segan, sungkan, jadi meremehkan. Apa kata Abraha? Aku datang ke sini ingin menghancurkan agamamu. Apa yang dimaksud? Ka'bah. Aku ingin menghancurkan agamamu, agama nenek moyangmu. Sedangkan engkau masih sibuk dengan duniamu. Unta. Wih, Abdul Muthalib nggak kalah, Pak. Apa jawabannya? Saya pemilik unta, urusan saya unta-unta saya. Ka'bah milik Allah.
Demi Allah, Allah tidak akan tinggal diam, Ka'bahnya akan dihancurkan oleh seseorang. Allah sendiri yang akan mencegah penghancuran Ka'bah tersebut. Apa jawab Abraha? Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa mencegah saya, nih Pak, gara-gara lisan ini nih Pak. Sombong Pak, na'udzubillah min dzalik. Karena bawa 60.000 pasukan. Gajah besar-besar ada 9 atau ada 12 itu. Salah satu gajahnya itu paling besar, gajah putih namanya Mahmud. Mahmud itu nama gajah ternyata. Dulu ya, dulu. Abraha namain gajahnya Mahmud. Itu maksudnya ya. Yang namanya Mahmud jangan tersinggung ya. Astagfirullah. Kan biasa Bapak juga punya burungnya dikasih nama kan? Pelihara apa? Kucingnya kasih nama, iya nggak Pak? Iya kan? Abraha pelihara gajahnya dikasih nama ya, Masya Allah. Gara-gara lisan itu Pak tadi. Apa bilang Abraha? Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa mencegah saya. Allah marah. Akhirnya Allah kirim burung-burung. Ketika hadir perasaan ihsan tadi, merasa diawasi oleh Allah, demi Allah Pak, hamba itu tidak akan jadi berbuat maksiat. Kejadi dia Pak, mencuri takut, apalagi korupsi. Zolimnya itu sama berapa orang itu ya, satu wilayah. Naudzubillah min dzalik. Ya, setelah itu orang tadi yang rapih tadi nanya lagi ke Rasulullah SAW. Fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah apa bahasa? Hari kiamat. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Masya Allah Pak, ini luar biasa. Langsung saya bongkar aja ya, orang tadi siapa Pak? Malaikat Jibril. Ini faedahnya luar biasa Pak. Nabi dialog dengan Malaikat Jibril, bahasanya tadi gimana Pak? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad SAW pemimpin para nabi dan rasul, nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Malaikat Jibril Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Terus orang belakangan Ustadz berani mengklaim kiamat terjadi tahun sekian. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kapan tahun berapanya nggak tahu. Tapi Nabi menggambarkan hari kiamat itu terjadi di hari Jumat. Nabi Muhammad SAW mengabarkan hari kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Itu hadisnya agak panjang. Nabi kabarkan hari Jumat itu hari Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam diwafatkan, kemudian terjadinya hari kiamat itu di hari Jumat. Penutup hadisnya, maka perbanyaklah salawat atasku. Ini hari apa ini Pak? Malam Jumat kan ini? Udah masuk Jumat Pak ya. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kata Malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Kalau nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, maka kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, di sini hanya 2 doang disebutkan sama Nabi. Sebenarnya banyak tanda hari kiamat ya. Banyak. Yajud Majud, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, ya kan? Terbitnya matahari, dari banyak. Tapi yang di sini Nabi cerita cuma 2 doang. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, saya ulangi ya, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, majikannya. Jadi orang merdeka kalau hubungan badan dengan budaknya sendiri, budak perempuannya, anaknya itu yang lahir nanti statusnya budak atau merdeka? Merdeka. Lihat, ibunya budak, anaknya merdeka. Sekarang saya tanya,
Sekarang ada perbudakan, Pak? Nggak ada. Tapi ini hadis Nabi. Nabi cerita, sebelum hari kiamat akan ada budak melahirkan tuannya. Ini menandakan kabar dari Nabi, sebelum hari kiamat terjadi, akan terjadi lagi perbudakan. Makanya Masya Allah, di kitab-kitab fikih boleh buktikan Bapak, mesti masih ada bab tentang perbudakan. Tidak dihapus oleh para ulama. Ya enggak? Dibahas itu rinci. Menandakan apa? Nanti akan ada lagi perbudakan. Apa sebab adanya perbudakan? Perang, Pak. Peperangan. Kaum muslimin lawan orang-orang kafir. Perbudakan itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Negara kafir lawan negara muslim. Kalau negara muslim yang kalah, kita juga diperbudak oleh orang kafir, Pak. Ya? Tapi subhanallah, kita boleh baca bab tentang perbudakan. Sebaik-baik fikih tentang perbudakan itu adalah yang di dalam Islam. Coba kalau orang kafir memperbudak wanita-wanita kaum muslimin, Pak. Na'udzubillah, dijadikan, digilir itu, Pak. Wanita muslim disiksa. Tapi kalau di dalam Islam perbudakannya itu, ya, budak ini dimiliki oleh satu orang, Pak. Dan ada muamalah dengan budak itu diatur di dalam Islam. Nggak boleh mukul, nggak boleh keras terhadap budaknya. Bahkan ada anjuran memerdekakan budak. Ya, subhanallah. Ini yang pertama. Berarti sebelum terjadinya hari kiamat ada apa, Pak? Peperangannya, dengan sebab perang antara kaum muslimin dengan orang kafir tadi, terjadi lagi yang namanya perbudakan. Kalau peperangan yang paling jelas di dalam riwayat-riwayat, ya kaum muslimin nanti dipimpin oleh Imam Mahdi, Nabi Isa melawan pasukannya Dajjal. Ya, Dajjal pasukannya orang-orang Yahudi itu. Na'udzubillah. Yang kedua, wa antarul hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat, ya, orang miskin, penggembala, telanjang dada, telanjang kaki. Pernah ngeliat gembala, Pak? Biasanya pakai celana doang kan? Gembala-gembala itu kan? Nggak pakai baju, nggak pakai sandal, ya. Nyeker bahasa kitanya. Ini miskin, gembala, nggak pakai baju, nggak pakai apa? Sandal, ya, alas kaki, tapi yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya. Ini nggak tahu kapan terjadinya, tapi pernah ada yang menafsirkan, biasa, Pak, ya, ada ulama yang menafsirkan itu biasa. Pernah yang menafsirkan yang dimaksud adalah Abu Dhabi itu, Pak, Qatar. Coba dicek nanti, ya, datanya. Katanya dulu orang Qatar, orang Abu Dhabi itu miskin dulu, Pak. Kemudian sekarang berubah, lihat. Gedung tertinggi di mana, Pak? Di Abu Dhabi kan, Burj Khalifa itu. Memang ada yang menafsirkan kasih itu walau alam bisawab bagaimana ininya kejelasannya. Karena ini kan hadis, kita butuh penjelasan para ulama, ya. Ala kulli hal, Nabi menerangkan sebelum terjadinya hari kiamat ada bangunan-bangunan tinggi, ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa ini Sa'ad bin Abi Waqqas? Paman Nabi, tapi dari jalur ibu. Ya, kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Abbas, Hamzah, ini paman Nabi dari jalur ayah. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini paman Nabi dari jalur ibu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Oh, ini. Kayaknya kita harus punya sifat ini, Pak. Karena Allah cinta sama orang yang begini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Yang pertama ini, Pak. Udah bertakwa, ghani. Apa itu ghani, Pak? Kaya. Masya Allah. Cinta, Pak, Allah sama orang kaya. Tapi yang bertakwa kayanya, bukan yang sombong, ya. Bagaimana orang kaya yang bertakwa? Semakin dikasih rezeki,
malah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, Masya Allah, hartanya itu dibelanjakan, dia habiskan buat apa? Membela agama Allah. Bangun masjid, bangun pesantren, mensejahterakan guru-guru yang misalnya ya, guru-guru agama dan seterusnya. Al-khafi, apa itu khafi, Pak? Tersembunyi, tidak mau terkenal. Tuh, hamba yang tidak cinta popularitas. Ya, dia jauhi itu yang namanya popularitas. Ini kalau Al-Khafi ini saya ingatnya siapa? Uwais Al-Qarni. Penduduk bumi kurang mengenal beliau, tapi beliau terkenal di penduduk langit ya, Masya Allah. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 273. Ini salah satu pemahaman Al-Khafi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahil aghnia. Orang-orang tuh yang nggak tahu ngira dia ini orang kaya, Pak. Nah, kenapa? Minat ta'affuf, karena dia menjaga diri, dia nggak minta tolong kepada orang lain, apalagi ngemis minta-minta. Saking ini orang ini, Masya Allah, nggak pernah minta tolong sama orang lain ngira dia siapa? Orang kaya. Tuh namanya khafi, hamba yang tersembunyi. Jangan kita jadi hamba dikit-dikit curhat di medsos, Pak. Buat musibah dikit, posting status ya. Iya nggak? Dikit-dikit status, dikit-dikit. Jangan, Pak, jangan. Ya, sembunyikan keadaan kita. Cukup hanya Allah yang tahu. Kenapa? Allah cinta sama hamba yang tersembunyi, tidak terkenal, tidak cinta popularitas. Masya Allah. Kemudian berikutnya, udah 25 detik. Ini kan lagi bahas iman ya. Judulnya sama akhlaknya kan. Mau baca akhlak ini. Udah mau komat. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insya Allah ya. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.